Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam Gamaliel Morning Prayer pada pagi hari ini. Kita akan langsung saja melanjutkan pembacaan teks Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 12. 1 Samuel 12. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kami, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan buruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu melakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu buruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Katalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan buang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu.
Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Terima kasih. Pada perikop pasal 12 ini komplit. Satu sisi menggambarkan bahwa Allah itu kasih, dan Allah karena kasihnya dia tetap melakukan satu pendisiplinan terhadap umatnya untuk tetap belajar mengenal kehendaknya dan setia kepadanya. Di sisi lain, umat Allah yang tidak tahu diri, di mana dia mendapatkan suatu pertolongan, perlindungan, pimpinan, berkat, dan sebagainya, tapi tetap berkhianat terhadap Tuhan Allahnya. Nah, salah satunya penyembahan kepada dewa-dewa dan Baal. Yang kedua, tidak memahami dan mengerti akan kehendak dan rencana Allah. Dia meminta seorang raja bahwa sebetulnya dia sudah memiliki raja, dan yang utama adalah rajanya adalah di atas segala raja, yaitu Allah sendiri, di mana umat Israel ini tidak mau mengerti hal ini karena mengejar berdasarkan tuntutan di dalam pola pikir dan hidupnya. Nah, kalau kita kelompokkan pembahasan ini supaya lebih sistematis, pada ayat 1-5 itu menggambarkan pengantar dari kesaksian dari Samuel, di mana kesetiaannya sebagai nabi dan hakim umat Israel, dia tidak mengambil hak umat, bahkan dia berlaku adil dan benar dan tetap memegang teguh apa yang Tuhan katakan. Kemudian pada ayat 6-12 ini juga peringatan atas pengkhianatan umat Israel kepada Allah. Diingatkan kembali untuk direfresh, ya, setback bagaimana Tuhan telah memimpin umatnya melalui Musa dan Harun, melepaskan dari penindasan perbudakan, di mana Tuhan memberikan keselamatan yang telah dia terima. Ternyata Israel juga masih berpaling daripada Tuhan dan kebaikan Tuhan dengan meminta raja. Artinya apa? Dengan meminta raja, dia tidak menghormati dan menghargai atas semua karya Allah yang menjadi raja di atas segala raja yang telah melakukan perbuatan yang ajaib dan besar kepada umatnya. Karena apa? Karena ketidaksetiaan bangsa Israel itu sendiri. Kemudian ayat yang 13-15 itu permohonan Israel dan penolakan akan Tuhan, di mana di situ harus mengaku dosanya. Dia minta didoakan oleh Samuel agar tidak terjadi suatu musibah seperti yang tertulis di situ. Samuel menegaskan, jika mereka berbalik dan bertobat, ternyata Tuhan itu tidak akan meninggalkan mereka, asal mau kembali dan tetap setia kepada Tuhan. Artinya apa? Yang sudah saya katakan terdahulu, bahwa karakter daripada Allah itu adalah kasih terhadap umatnya. Tetapi dia juga mendisiplin umatnya yang tidak taat dan tidak setia agar berbalik dan bertobat kepada dia. Kemudian pada ayat yang berikutnya 16-19 itu tanda kebesaran Tuhan, di mana Samuel berjanji ada tanda alam yang menunjukkan kebesaran dan kebenaran daripada perkataan Allah itu sendiri. Nah, kemudian ditegaskan pada ayat 20-25. Di sini ayat yang berikutnya menandakan ayat 24 sampai berikutnya. Di sini supaya kembali takut akan Tuhan dan setia beribadah kepadanya dengan segenap hati. Sebab harus diketahui betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara umat Israel. Kuasa dan mukjizatnya telah terjadi terhadap umat Israel. Nah, tetapi kalau dia tetap terus berbuat jahat, maka akan dibinasakan. Ini dilenyapkan itu berarti dibinasakan.
Kemudian amanat teks yang ada adalah pentingnya tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Ya, kondisi bagaimanapun kita harus tetap setia. Kemudian pentingnya pengakuan dosa dan bertobat dan terus belajar sesuai dengan kehendaknya, berlaku adil dan kasih di dalam keseharian. Kemudian kita harus mengingat atas pimpinan Tuhan, bahwa Dia adalah pemimpin yang utama dan diutamakan dari kehidupan kita. Jangan ada yang lebih daripada Tuhan. Nah, aplikasinya, sudahkah saya dan saudara tetap setia, hidup seturut kehendaknya, dan memiliki hati kasih dan adil, terutama mengutamakan Tuhan dan siap bertobat daripada semua dosa-dosa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Dr. Paul. Saudara, mari kita merespon firman Tuhan seperti Samuel yang melayani dengan setia, juga Allah yang setia kepada umatnya. Seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku, kau mengasihi Yesus engkau
tetap setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat kasih setiamu bagi hidup kami. Roh Kudus mampukan kami semuanya untuk hidup setia, tetap setia melayanimu, tetap setia mengiring Tuhan, setia tetap sampai akhir hidup. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan mengagungkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.